ketua MPM kita di pusat omsetnya berapa miliar gitu, karena lewat online semua. Ya, bayangkan online Bu, bagaimana ekspresi dari ibu-ibu ini ketika dapat online, senangnya minta ampun begitu. Nah, tadi 4P tadi ya, product, pricing, place, dan promotion. Nah, ini yang menjadi satu, fungsinya adalah untuk apa namanya, mendorong penjualan, brand awareness. Nah, kita take a break sebentar. Saya ingin ada pertanyaan atau relevansinya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di mana dua slide ini. Silahkan, monggo. Sahabat saya, Pak. Sahabat di masjid. Ya. Waalaikumsalam. Kebetulan saya sama Bapak sangat dekat. Saya adalah salah satu penggagas, pemerhati juga untuk wirausaha UMKM. Iya Pak. Ketika saya bukan berpolitik, ketika waktu zaman Anies Baswedan, saya adalah salah satu yang mencetuskan Oke. Ketika itu kita mencoba untuk bagaimana mereka untuk naik kelas. Ternyata berat, Pak. Ternyata SDM masyarakat di kita itu persoalannya. Jadi terutama ibu-ibu, mereka cuma hanya mau kita dagang dapat untung, gitu kan. Sedangkan kita, iya betul. Sedangkan kita pengennya pedagang ini punya sebuah produk yang akan berjenjang menjadi perusahaan dia sendiri, gitu kan, investasi. Tetapi semua itu berantakan. Karena kenapa? Semua itu terkait sama ya kita akan buka binasanya juga nggak paham, semua pada nggak ada yang paham. Yeah. Nah, sekarang lebih lucu lagi. Sekarang ini kita akan dibedakan oleh dua hal. Mau yang istilahnya lebih cenderung yang biasa-biasa aja, tapi lama, atau mau viral, istilah kasarnya. Kalau viral banyak Pak. Kemarin ini, jadi saya mau perhatikan, kalau mau dagangannya cepet laku gitu kan, tapi cuma hanya booming, dan cuma setahun 2 tahun kita main dengan promosi viral Pak, istilahnya gitu. Saya kumpulin orang, masukin ke YouTube atau TikTok gitu kan, itu pasti viral Pak, walaupun nggak enak atau enak, kita bikin aja mainan promosi seperti itu Pak, dan itu banyak saya bikin Pak. Ternyata booming, walaupun saya ketawa sendiri gitu kan. Ternyata orang Indonesia itu lucu, saya bilang begitu kan. Kenapa saya lucu? Saya bilang sebenarnya makanan ini tidak apa biasa aja, tapi kalau melihat bahwa ini enak. Karena banyak yang bilang, enak, padahal tidak enak Pak, cuma karena diviralkan doang oleh kita punya istilahnya manajemen perkawanan untuk memviralkan gitu kan. Ini persoalan buat kami, untuk mencoba untuk menaikkan kelas mereka. Ini kalau begini terus berat. Makanya saya selalu pernah bercanda sama Bapak, saya mau tahu dong ilmunya perusahaan Bapak, Coca-Cola, kasih ke saya Pak, saya mau pelajarin itu gitu kan. Karena kenapa? Tidak, Coca-Cola di semua zaman bisa bertahan Pak. Walaupun digebuk kanan, digebuk kiri, digebuk kanan. Nah, saya pengen tahu itu gitu kan, dan saya seperti itu Pak. Jadi kalau semua seperti ini memang benar, itu dasarnya Pak. Tapi realitanya ini adalah Pak. Nanti ini baru dasarnya Pak, memang betul. Dan ini yang kita lihat pedagang dan proses. Nah, jangan dilupakan bahwa proses itu dilakukan. Politik dan proses, nah berbeda juga. OKOJ mungkin lebih banyak bicara politik atau cukup bagus. Kita masih ingat ketika di Pertamina masih ingat di pompa bensin ada apa? Dengan kata B, supermarketnya Pride. 212 ada apa? Mar. Secara teori Pertamina udah benar. Taruh di situ itu. Secara teori 212
Itu benar. Orang Muslim belinya 212. Nah, sayangnya Pak, tadi OC tadi sebetulnya juga bagus. Apalagi pakai apa namanya? Ini 0 rupiah, betul ya? Pakai cek lingkung. Ya. Namun sayangnya proses itu tidak kembali lagi. Persaingan itu banyak. Harus tadi saya bilang cross competition. Tadi Wesel dihancurkan oleh apa tadi? ATM ataupun oleh kemudian ATM dihancurkan oleh QRIS. QRIS dihancurkan oleh tadi itu handphone. Nah, kemudian juga inilah yang kita tidak lakukan gitu ya. Bus dihancurkan oleh sepeda motor. Nah, inilah yang harus kita ada kebijakan makro, memang salah satu tone of the top namanya. Tone of the top itu harus menjadi kesatuan. Ya, artinya ini harus kualitasnya memang harus yang kencang seperti Bluebird tadi. Coba Bapak dan Ibu bayangkan ketika berhenti di depan sini atau di seberang sana, ininya busnya hanya papan tulisan seperti ini kan, haltenya. Tidak misalnya dibikin yang lucu atau apa gitu. Nanti kita bicara tentang availability. 3A. Availability itu adalah keberadaan. Indomart melakukan tadi, Indomart ada di mana-mana. Kemudian yang tidak salah pentingnya, waktu tunggu eksekusinya itu harus cepat. Sekarang OKOC bisa nggak diandalkan? KAI bisa. Sekarang udah nggak ada terlambatnya. Maka KAI harganya tinggi ya. Ya, hati-hati. Bluebird mengeluarkan kerjasama dengan Bluebird Trans yang dari Bandung ke Jogja 275. Nanti dilihat yang dari Bandung itu. Ya, nah ini Pak, 3A tadi, availability, affordability, yang terakhir yang berbahaya, acceptability. Diterima nggak sama masyarakat? Mahal tadi yang bilang nggak apa-apa, tapi saya memang perlu di sana. Mahal tapi murah, tapi kembali lagi tadi suruh Bapak mau Pak suruh nongkrong di atas kereta api sekarang Pak, nggak mau ya Pak ya. Dulu malah dikasih bola-bola beton ini kan berarti kan ini Pak, mungkin nanti kita diskusi di dalam ada 3A Pak ya, bagaimana Transjakarta ini seharusnya langsung lari ke sini, tidak berganti-ganti seragam, karena berganti-ganti seragam padahal kendaraannya sudah apa namanya, bus listrik dan sebagainya. Nah ini pentingnya kita standarisasi 3A tadi, kemudian mengerti customer behavior. Sayangnya itu, dan customer mana yang kamu cari, Muhammadiyah juga customer mana yang kita cari, itu Pak. Nanti kita diskusi Pak, kira-kira prosesnya harus kita lewati seperti itu. Nanti di halaman tertentu nanti ada kita melihat berapa menghitung bagaimana produk kita Pak ya. Di sini nanti kita ada coba sekarang di halaman berapa ya itu ya, agak di tengah-tengah. Nah ini sudah kita lihat tadi, kita ini bagus. Yuk kita coba mengidentifikasikan ini kelompok A, di sini kelompok B. Ya, ini A1 yang coba Bapak melihat yang di sini cepat saja. 1, 2, 3 ini melihat Indomart itu dilawankan dengan Transmart seperti apa. Apa keunggulan Indomart, apa keunggulan Transmart. Dari sisi brand awareness, hubungan dengan konsumen, memahami pasar tadi sudah saya jelaskan, dan mendorong penjualan. Nah, skornya masing-masing brand awareness-nya Indomart berapa sih gitu. Coba kita bareng-bareng yuk. Kalau brand Indomart, brandnya itu lebih kuat mana antara Transmart sama Indomaret? Skornya berapa? Tolong ditulis skornya. Bapak nulis skor Indomaret, Ibu nulis skor Transmart ya, bareng-bareng ya. Pak, Transmart sama Keput gitu. Ya, itu zaman dulu Pak. Iya, Pak. Kalau sekarang kan udah bangkrut Pak.
karena saya tahu, karena saya coba membedah, Ya. karena saya seorang ini saya membedah. Kenapa bisa istilahnya kan copy paste Pak, gitu kan, transfer sama Carrefour. Ketika Carrefour diawasi oleh praktis langsung, gitu. Ya, tapi bukan itu Pak. Nanti kita coba lihat. Nanti mungkin bisa yang lain juga Pak. Sebentar ya Pak ya. Pelan-pelan Pak. Brand awareness-nya lebih ini ya Pak ya. Sebentar Pak. Terima kasih. Ini hubungan dengan konsumen. Indomaret. Kenapa kasih diskon? Apa Bu? Ada kasih diskon, kemudian Indomaret itu banyak, kayaknya hampir di mana-mana ada gitu ya. Nah, ya, memudahkan konsumen. Nah, ini kuncinya Pak Wahyu. 3A itu penting. Ada di mana-mana dan waktunya juga kapanpun juga. Jam 6 ada. Jam 5 sore, malam ada. Jam 5 pagi ada, jam 10 malam ada. Nah, itu dia. 24 jam. Kalau ini kan buka jam 10. Ya. Tutup jam 10. Ya. Sekarang tutup. Oke. Nah, sekarang ada Lah Muhammadiyah yang bisa lakukan tuh. Nah, memahami pasar. Nah, di skor ya Pak. Bapak men-skor berapa terserah nanti. Hah? Oh, transparan ya. Silakan. Kemudian mendorong penjualan. Tadi katanya tutup ya tadi ya. Berarti lebih bagus di sini. Ya. Dari sisi produk konsumen lebih mengenal, betul ya? Kira-kira ya di situ ada lagi pasti ibu-ibu udah tahu di sana lagi ada diskon di mana nih, yang diskon apa saja. Saya belanjanya mungkin tanggal itu. Nah, itu dia ya. Pricingnya kira-kira Harganya lebih murah. transfer. lebih murah ya. Oke lah, tapi 11-12 lah ya. Oh tidak, di belakang kepedesan atau apa Bu? Kok geleng-geleng Bu? Oh lebih murah Indomaret. Saya percaya ibu-ibu Pak. Karena ibu-ibu itu 100 saja dilihat Pak. Kalau bapak-bapak beli rokok enggak Pak, gitu ya. Tadi Ibu saya belum kenal, place-nya ada di mana-mana. Ini sangat penting dan kapan-kapan juga ada. Nah ini dia. Nah kemudian promotion gitu. Nah ini penting juga bagi Muhammadiyah. Kalau yang saya sudah menawarkan kepada Muhammadiyah misalnya, ya bukan. Sebenarnya juga apa artinya ibu-ibu kan bisa juga tenang saja yang punya putri-putri kecil, ibu-ibu sekolahkan adiknya bisa masuk ke PAUD dan sebagainya. Misalnya begitu produk sampingan, tapi nanti kita bicarakan itu. Jadi Bapak-bapak, kita punya metode singkat untuk mengevaluasi kekuatan brand kita. Nah, nanti coba dijelaskan antara Alkamu dengan SMK 3 apa perbedaannya, mungkin nanti bisa dilakukan. Ada pertanyaan Bu, Ibu? Ada. Bentar Pak, gantian Pak. Kenapa ada selalu berdampingan sama Indomaret? Apa? Apa? Oh iya, itu iya. Nah, itu pertanyaan itu orang kita nggak ada yang bisa jawab, Pak. Iya. Silakan dulu. Itu berarti. Pertanyaan begini nih, kalau kita ada berjejer warung di mana apa? Nah ini ditanya ini. Yang kanan kiri itu udah produknya udah berkualitas mahal punya. Nah kita yang di tengah-tengah itu harus bagaimana Pak? Apakah kita juga harus menyamakan biar persepsi orang kan udah mahal, jadi barangnya bagus. Tapi kalau ini murah, berarti ini barangnya nggak bagus. Ibarat kata seperti itu Pak. Nah kami pun sama yang sekolah nih Pak. Ini sebelah kita kakaknya udah tinggi harganya. Di sebelah kita juga adiknya juga udah tinggi. Nah posisi kami memang istilahnya dulu banyak dipercaya tapi kepercayaannya menurun. Nah kami harus mengembalikan kepercayaan dulu. Nah, kami harus bagaimana Pak? Apakah kita juga harus menyamakan harga dulu supaya orang persepsinya mahal dan bagus. Nah, sekarang kan zaman digital ya Bu ya.
Jadi kita tidak bisa langsung melakukan itu, itulah yang sebetulnya metode singkat ini bisa dikerjakan, Bu. Apa yang membuat kakaknya tadi harganya mahal tapi diminati, apa yang kenapa adiknya itu menurun. Mari kita nanti kita bikin PR bareng-bareng ya, dibikin aja Bu, brand awareness-nya, hubungan dan kualitasnya. Mungkin di sini produknya itu seperti apa gitu. Nah ini yang mungkin kita lakukan, ataukah ada sentimen pasar gitu. Nah ini yang kita coba istilahnya, kalau istilah saya di marketing ataupun di financial, diagnostic review. Kita review, Pak Dokter juga mereview dulu ya seperti apa sebelum mengambil tindakan. Sekarang dokter lebih precise gitu. Ya, kemarin saya periksa, ya sebentar Bu, gimana Bu kalau kita? Tapi kalau kita harus analisa ke konsumen dulu nih Pak. Ya, kita analisa Bu, iya. Kan kita pengamatan juga bisa. Analisa ada pakai desk research ya, artinya pengamatan, atau pakai interview. Mungkin interviewnya pakai yang ada istilahnya exit interview. Nah, kayak di polling gitu ya Bu ya. Kita keluar, terus ketika keluar ada guru atau humasnya, kenapa Bapak keluar? Atau mungkin Bapak muridnya bagaimana, diambil yang murid nilai bagus, yang sama yang kurang bagus, begitu. Bagaimana? Nah, disinilah kita petakan. Tentu saja itemnya agak berbeda-beda, gitu. Tidak jangan semata-mata langsung dinaikkan, Bu. Starbucks sama Starling kan beda, kan begitu ya. Ya, fried chickennya juga beda, gitu. Tapi kita pernah melakukan kayak semacam apa namanya Pak? Yang dibagi apa itu kok Bu? Kuesioner? Nah, kita bagi ke orang tua itu komennya atau Baik-baik semua. Baik-baik. Nah. Apakah itu hanya karena ada sebagai bentuk gak enak jawabannya iya aja bagus aja gitu, atau gimana gitu Pak? Karena lihat reviewnya mereka bagus gitu. Ya, itu dia istilahnya, kalau di dalam istilah HR mungkin juga yang pernah kuliah di perusahaan, itu adalah false answer sama true answer gitu. Ya, itu atau false information. Jadi dia informasinya itu salah sebetulnya gitu. Tapi kita ambil sebagai pengambilan keputusan, Bu. Nah, kita harus bisa menyaring di situ. Kalau Ibu meragukan di sana, bagaimana metode yang bisa kita lihatkan? Apakah kita mencari mahasiswa, UHAMK dan sebagainya, suruh skripsi ini dan sebagainya, itu juga bisa. Mungkin lebih jujur. Kalau yang nanya Ibu kan nggak enak ini kan begitu. Ya kan begitu. Begitu ya Pak ya. Ini Bapak mau nanya lagi. Sebentar Pak. Saya cuma mau begini doang. Iya, iya. Mohon maaf ya Pak. Iya, iya. Ini kayak saya anggap muslim semua Pak. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak sedikit ya sensitif Pak. Karena ini saya hadir Pak. Karena Iya. saya melihat Bapak qualified lah. Coca-Cola ditambah lagi. Jangan, ada Muhammadiyah ini. Saya melihat Muhammadiyah ini adalah, kita pernah berbincang bahwa apa sih sesuatu yang embel-embel muslim itu selalu kalah Pak. Dalam arti kata kita nggak pernah benar-benar kuat gitu kan. Makanya saya pengen tanya nih gitu kan. Ya siapa tahu di sini dibawa ke Muhammadiyah pusat. Kita bisa kok istilahnya muslim semua menyatu dengan kekuatan untuk membangun seperti Indomaret lainnya gitu kan. Ya. Tapi kenapa kita selalu kalah? Kita ambil contoh 212 kalah Pak. Ya. Bubar kan ada. Ya. Boleh Pak, saya jawab aja langsung Pak. Ya, makanya itu bagaimana Bapak merumuskan bagaimana untuk ya Muhammadiyah pakai atau apa gitu, atau Muhammadiyah bisa mengalahkan ya kalau kampusnya BINUS Pak gitu. BINUS padahal masih baru tapi dia udah larinya lebih kencang dibanding yang universitas yang lebih lama gitu. Boleh Pak. Saya itu jawabannya agak mudah itu Pak sebenarnya. Tidak melibatkan saya dalam review Pak. Gitu. Jadi seperti Mat tadi, artinya adalah proses-proses ini yuk kita kerjakan dengan benar Pak. Sepanjang proses itu Pak, kan selalu bilang proses tidak berbohong terhadap hasil Pak. Ya kan? Spanyol Pak, juara. Karena anak-anak muda dan sebagainya semangatnya tinggi. Inggris bagus, cuman karena gajinya terlalu tinggi jadi malas-malas Pak mungkin seperti itu ya.
Kemudian Spanyol Pak, saya di dalam YouTube saya, tolong diikuti YouTube saya, Saleh Manajemen. Saya perkenalkan, beliau adalah asisten saya, Pak Mas Kuri Pak. Coba juga dilihat Mas Kuri Bajai Pak, itu YouTube-nya juga. Nah, Real Madrid Pak, itu 15 kali juara Eropa, Liga Champion. Berarti dia selama 70 tahun, 50 tahun itu selalu di atas semua. Kemarin juara Liga Champion yang suka sepak bola, sekarang masih beli si Mbappe gitu. Tahu ya Pak ya? Itu artinya apa Pak? Lingkungan itu yang juga cukup kuat Pak. Mari kita ada proses-proses yang harus kita kerjakan. Saya yakin juga ada beberapa Pak yang kuat-kuat gitu ya. Kita bisa copy and paste seperti apa, bikin grup Pak gitu ya Pak. Nanti kita coba lihat. Ada kemungkinan yang saya juga banyak bicara dengan hal ini dengan Pak Said sih Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Saleh. Mungkin kalau pengalaman kami di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Pak, saya bergabung di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta waktu itu tahun 2010, di mana kondisi siswanya sudah terpuruk Pak, dan tidak diminati oleh masyarakat. Jadi jumlah total 300 siswa. Saat ini 2.500 Pak ya? awal sudah 1.500. Oh, 2.500 itu total ya? Total keseluruhan. Saya salah Pak, salah berarti saya membacanya dengan Ya, Pak Sahrul. Jadi kami melihat dari tahun 2010 saya bergabung, kemudian di kepala sekolah itu di 2016. Dari 2016 jumlah siswa masih 300. Nah saat ini sudah 8 tahun jumlah siswa itu sekarang 1.500. Nah pola-pola bagaimana kita mengembangkan sekolah awal-awal itu dari presiden dan melihat salahnya kita itu kita keluar kayak kami kunjungan sekolah dulu bahkan sampai ratusan, bahkan kerjasama dengan PT Pos Ya, ya. bahkan kerjasama dengan PT Pos dengan waktu itu Pak Agus Suradika sebagai wakil kepala dinas pendidikan provinsi DKI. Itu tanda tangan dia ke sekolah negeri, tanda tangan beliau. Kita minta data 355 pengalaman siswa. Ya, ya. Bahkan kita kirimi brosur kita. Tetapi hasilnya tidak. Kita datang ke sekolah, ketemu kepala sekolah, mewakil, coba presentasi segala macam. Bahkan sampai presentasi ke dalam kelas pun, bahkan kita bayar presentasi kelas di satu kelas kita dihitung bayar, tapi hasilnya tidak begini. Nah, kemudian saya ubah pola itu Pak sebenarnya. Orang banyak berpikir nekat di luar, tetapi tidak memperbaiki layanan dalam. Ketika layanan di dalam kita ubah, maka orang akhirnya malah datang. Dan itu lompatannya luar biasa. Saat ini sekolah-sekolah SMA kemarin dengan PPDB sampai 2 kali donasi. Itu sekolah-sekolah Muhammadiyah Samin Syamil ada sekolah itu masih bertahan masih 2 kelas, 3 kelas. Kita sudah putus sampai 17 kelas. Karena akhirnya ditawarkan online 3 kelas mau jadi akhirnya 20 kelas. Nunggu September ya Pak? Iya, September baru jadi dengan kelas itu yang online sih mau. Bahkan sampai hari ini masih ada yang mau masuk, masih terima enggak gitu kan. Nah, kita lihat sistemnya adalah bagaimana kita mengubah dengan diri kita dan jadikan orang tua dan siswa itu sebagai ambasador. dari sekolah. Ya. Mengapa bisa menjadi agen promosi buat sekolah kita? Karena kita berikan layanan yang terbaik. Apa sih keinginan orang tua? Apa sih keinginan anak? Dan itu yang kita lakukan. Bagaimana kita ubah itu? Dan tentu bagaimana menunjukkan itu? Kita harus punya tadi standar operasional apa yang bisa mendukung itu. Dari sisi wali kelas harus ada SOP. Dari sisi pembelajaran harus ada SOP. Jadi semua kita standarkan sehingga dengan standar itu semua layanan adalah sama. Dan bahkan jujur ketika kita pembangunan itu kan pakai buku Pak, pikiran saya habis akan pindah nanti semester 2 Bekasi lagi. Ya, ya. Karena apa? Nah, teman-teman guru dan karyawan semua memberikan layanan sesuai dengan standar bahkan bisa lebih. Sehingga masyarakat melihat dan sekarang akhirnya sekolah kita tawarkan saat ini ada anak yang dari Bekasi Pak. Dan kita coba membangun komunitas ini itu menjadi daya tarik tadi. Tidak hanya dari sisi pembelajaran, jadi komunitas atau ekskul ini kita ubah. Ekskul ini kita jadikan potensi untuk maju, potensi maju. Gara-gara hanya melihat samaan kita bagus, anak dari Bekasi masuk ke sekolah kita. Bahkan dia harus naik LRT, MRT, naik Gojek itu kan berkali. Kenapa? Pengen masuk sini karena samannya bagus. Pengen masuk sini karena basketnya bagus.
pengen masuk sini karena yang masuk PTN-nya banyak. Segmen-segmen itu kami coba benahi dan kami coba perbaiki sehingga masyarakat itu punya banyak pilihan ketika masuk ke kita. Bahkan ada kelas online, ada kelas luar tahun, ada kelas tahfiz, ada kelas internasional. Maka itu bentuk inovasi sehingga masyarakat itu, sehingga akselerasinya dari 300 menjadi 400, 400 jadi 600, 600 langsung naik 1000 jadi 1300, 1400 sekarang 1500. Itulah itu pola-pola bagaimana kita mengubah dari sekolah yang tidak diminati. Perubahannya memang mau tidak mau dari dalam masyarakat yang merasakan, maka jadikan orang tua dan anak itu segmen sebagai dia adalah sebagai agen promosi, dia yang akan mempromosi. Bagaimana kalau kita hanya cuma datang ke sekolah, apakah kepala sekolah itu mempresentasikan ke anak siswa? Menunjukkan. Tapi kalau kita mengubah anak kita akan bahkan ada di beberapa sekolah orang tua menjadi agen promosi. Pak, di sekolah saya diminta pertanyaan yang pokoknya kalau mau tentang muda hanya ke saya. Bagaimana Pak ini begini-begini. Jadi dia dengan sukarela orang tua itu akhirnya membawa. Nah, setuju Pak yang kami lakukan di SMA. Kita akhirnya pada hari ini kita bisa mendapatkan apa 1000. Ketika harga kami naikkan Pak dari 15 ke 16 juta, 17 juta ke 20 juta, bukan makin turun tapi makin naik gitu. Saya dari Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aib. Makanya saya selalu tahu Pak Aib karena saya membaca di dinding itu Pak. Ada penghargaan terbaik apa ya Pak ya dengan Malaysia waktu itu ya Pak ya. Jadi begitu. Mungkin ada juga yang bisa copy and paste ya. Apa yang kisah sukses tadi adalah berarti kita sepakat bahwa Indomaret pelayanan yang ketawa-ketawa tadi semua ibu itu seneng loh, sama nggak ada yang nggak suka dengan Indomaret kan gitu. Dan uang kembali Rp50, Rp100 juga dikembalikan kan begitu. Coba kalau kita warung tradisional gitu sudah pakaiannya lusuh, ya kan, pakaiannya lusuh dan sebagainya. Kalau kembali 2.000 nggak ada kembalinya, ibu-ibu, ya kan Bu ya. Nah itu dia, gitu Pak. Bagus Pak, itu memang ada kualitas, mungkin juga ada ekskulnya dilakukan di dekat Bekasi sana misalnya, kan begitu ya Pak ya misalnya. Nah itu dia, artinya apa? Kita harus beradaptasi. Saya teruskan aja, ini sudah banyak ya. Tadi sudah bilang marketing tradisional sama digital marketing ya. Nah ini memang kita harus bicara sekolah Muhammadiyah pasti akhlaknya bagus, orang pintar minum. Ya kan? Tolong dibikin tagnya itu Pak, gitu ya. Di mana saja, kapan saja minum. Salah itu. Kapanpun, dimanapun, siapapun minum Coca-Cola. Apapun makanannya. Nah itu dia. Nah itu tag itu yang harus kita lakukan dan kualitasnya benar Pak. Ya tolak angin memang benar menolak angin juga begitu ya. Gitu. Bayangkan seorang, saya bicara aja, kekuatan inovasi, kekuatan hanya, nah ini Pak, saya minta aja deh, gitu ya. Pak Syahrul, ini minta ini Pak, sedikit saja saya ini agak tergesa-gesa karena cuma 1 jam nih, harusnya bisa setelah ini banyak begitu ya, kita bisa. Ini harus kita lakukan, saya yakin Muhammadiyah, sesi ini kita lakukan, kemudian ada pilot project, seperti SMP tadi, bagaimana kita membangun. Bapak, ini kalau 1.500, Pak, ini harusnya udah dapat fasilitas yang bagus nih. ya Pak ya. Nah, guru-guru bayangkan Pak, sekarang 4.000 honorer nggak digaji, sementara Muhammadiyah, wah kurang ajar Muhammadiyah, guru-gurunya dikirim ke Inggris ya, gitu ya. Kurang ajarnya itu udah dapat Pak, gitu ya. Coba Pak, 4.000 aja sekarang kan begitu. Bagaimana kualitas pembelajarannya Pak? Nggak ada begitu. Betul ya Pak Syahrul, kira-kira begitu. Nah, Nah ini Pak kita lanjutkan dulu. Nah ini yang kita perlu, Ibu juga ini juga perlu diperhatikan. Marketing sekarang itu kejam. Lebih kejam dari Ibu Tiri Pak. The power of disruption tadi Bu ya. Kita dirubah pola hidupnya itu. Kemudian servis yang lebih baik dan cepat dan terukur itu. Kemudian menghilangkan produk, mengeliminate produk perusahaan, dan cross competitionnya terjadi seperti Wessel melawan itu tadi, ya kan?
smartphone yang tidak pernah dikira-kira. Nah, ini yang kita harus mulai mengkira-kira. Ibu persaingannya bagaimana, Bu? Tadi SMP tadi saingannya ada di mana dan sebagainya. Jangan-jangan ini juga menjadi masalah karena sekarang banyak SMP yang masuk pesantren dan sebagainya. Mungkin bisa juga. Tapi survei membuktikan juga yang masuk pesantren pada protes pada bapaknya kalau SMP kan begitu. Kira-kira begitu ya Pak ya. Wah, Bapak nggak mau ngurus aku gitu ya. Gitu. Nah, ini Pak, tolong ini diperhatikan ya. Dan ini yang harus kita lakukan, meningkatkan kualitas Pak Aib, benar ya, meningkatkan kualitas. Ini dia, semuanya hilang. Dulu kantor bangga ada nomor fax ya, sekarang udah nggak ada. Pak Harto juga sudah hilang dan sebagainya, ya kan? Koda udah hilang, Fuji sudah hilang, Wesselnya sudah hilang. Saya cepat aja karena sudah mau azan asar. Merubah pola hidup. Ini sekarang sudah kita mau kereta api sudah seminggu sebelumnya kita lihat, ya kan? Semuanya sudah ada di sini ya Pak ya. Gitu. Nah, sekolah bagaimana nih nanti inovasi-inovasi apa teknologinya? Mungkin ibu-ibunya bisa melihat anakku belajarnya gimana, absensinya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini yang kita coba lihat. Level kepuasan sangat tinggi. Oh, sana sekarang sudah terbentuk semua. Berapa menit, nggak bisa enggak. Karena begitu lihat Google Map, 8 menit ke sana, 10 menit ke sana, dan sebagainya. Bahkan orang lihat gitu. Cara memberi bintang driver Gojek juga begitu. Tidak ada pengemudi Gojek yang marah-marah kepada kita. Meskipun ngepel sudah 4 kali dan 5 kali. Karena kalau marah-marah pada kita, langsung dikasih bintang siapa Mas? 1 ya. Ya, nah itu dan punishment memang harus dilakukan ya. Gitu. Tadi dikalahkan hanya 1 oleh smartphone ya. Ini sudah tadi. Nah, ini yang paling penting bagaimana menghadapi kompetisi ini. Ya, Pak Aib yang sudah 1.500 juga harus terus meningkatkan kualitasnya. Karena kita harus beradaptasi. Kita lihat dinosaurus punah karena tidak bisa beradaptasi. Tapi kucing sangat banget beradaptasi. Makannya makan pur itu ya. Jadi warung di Barito jadi tinggi gitu. Coba kalau kucing itu makannya harus ikan-ikanan terus seger, pasti dia juga punah juga. Gitu. Tapi karena pur itu. Inovasi berkelanjutan. Jangan puas apa yang sudah ada di sini. Nokia itu dulu kalau sudah pegang itu top benar ya Pak ya. Ya, tapi karena dia salah memilih Symbian, makanya dia hancur dan tidak cepat begitu ya. Servis terukur, kemudian follow. Nah, sekarang kegiatan kita itu mau nggak mau sudah digital driven Pak, gitu. Nah, saya sebenarnya juga punya produk majalah dinding, kita sudah punya nggak yang ini, ataupun juga Spotify, kita bisa nggak Spotify daripada mengeluarkan 130 juta gitu, bagaimana kalau itu kita digitalkan. Kemarin SMP berapa yang akhir tahun kemarin itu Bu, Ibu yang bilang ya Bu, atau Bu siapa ya? Ibu ya yang panggung utama yang viral itu akhir tahun ada musik. Sekolah mana Muhammadiyah? Ya. Yang closing kan 130 juta atau berapa ratus juta ya. Gitu. Nah, coba ini follow digital driven ya. Nah, ini dia. Mulai sekarang Pak, kita harus inilah. Ini sudah saya masukkan di Instagram saya, boleh kalau mau melihat Instagram saya, Saleh WIB, waktu Indonesia berinovasi, belajar dan sebagainya ya WIB. Inovasi itu harus berkelanjutan, tak boleh berhenti. Ya, makanya saya juga mencoba, terus terang Masjid Al-Kausar pun saya bikin suatu inovasi ya, mungkin Pak Wahyu juga jamaah bisa melihat bagaimana mencoba gitu ya. Ada pekan Maulid Nabi, kita pekan Maulid Nabi, kemarin pekan Muharram kajian itu 11 kali Pak, alhamdulillah jamaahnya tetap ada aja, alhamdulillah. Saya sampai menitikkan air mata gitu. Nah, inovasi jangan ragu kalaupun terlambat. Oke Pak, jangan ragu untuk berinovasi daripada seperti Metro Mini Pak, gitu. Itu yang kita lakukan seperti itu. Mungkin kalau kita bisa lakukan Pak, itu ayo kita kerjakan bareng-bareng Pak. Disiplin. Ini kita harus menjadi sebuah budaya.
Bapak-bapak kenal Yaman, siapa tuh? Pemain Spanyol, Yaman Lamela ya, kira-kira namanya, kita susah, 16 tahun, 17 tahun, tapi goalnya bagus. Karena dia merasa, saya siap. Kalau anak-anak sekarang kan, ya itu alasannya banyak. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu guru harus berani melakukan garis keras gitu juga ya. Nah, sehingga disiplin tapi yang menghasilkan inovasi tadi Pak. Orang Bekasi tadi kenyataannya seperti itu. Ya kan? Orang Syahid pindah ke sini. Nah, ini yang harus kita maksimalkan ya. Internal kita yang harus kita maksimalkan. Terakhir adalah KISS ini. Saya dapat pelajaran dari guru saya di Australia. Keep it simple and simple gitu ya. Sudahkah proses bisnis Anda tergolong simpel? Sudahkah proses rayonisasi atau itu PDB penerimaan siswa baru simpel dan sebagainya? Apakah sudah proses pengumuman simpel? Tadi Pak Aep semuanya sudah ada SOP dan semuanya. Ibu tadi punya nggak wali kelas tadi SOP dan sebagainya? Ada nggak di target, harus PTN negerinya satu kelas masuk 5, kalau tidak di downgrade wali kelasnya. Misalnya loh Pak ya, misalnya, ini cuma misal. Nah ini budaya morning briefing, ini yang diperlukan. Saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah ada, ini yang kita harus lakukan. Bagaimana, nah ini saya sales trennya itu meningkat, itu kurang bagus dah. Artinya seperti apa? Nah inilah budaya morning briefing. Kemudian kita memahami yang terakhir, apakah ada masalah. Yang paling utama sebetulnya kalau saya lihat hari ini, kuncinya adalah memahami customer behavior sama memahami customer response. Indomaret sangat paham itu. Pokoknya ibu-ibu ada diskon, nggak apa-apa, harus ada diskon. Meskipun yang di diskon itu barang-barang varian yang kurang laku. Tapi paling nggak, sudah ada diskon. Dia terhipnotis bahwa di Indomaret harganya murah dan yang lain pasti ada ini. Dia terhipnotis dengan, oh iya, saya anak-anak kasirnya semuanya tersenyum. Dia sudah terhipnotis. Jadi pokoknya ke Indomaret atau Alfamaret gitu. Ataupun kalau di Jawa Barat ada Yomart dan sebagainya. Di Lampung ada Canmart, ada sebagainya. Di Jawa Tengah ada macam-macam. Jadi seperti itulah ibu-ibu. Mari kita, marketing ini sebetulnya mudah, kuncinya satu. Kita tinggal mau belajar apa tidak, ya kan? Mau mengikuti proses apa tidak, mau berubah apa tidak. Dan yang jelas, bisnis itu sebetulnya syariah semua. Kalau kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul kita. Istiqomah, lakukan perubahan, meskipun kecil tapi terus-menerus ya Pak Aep ya, pasti kecil menerus-menerus, jangan bilang ada jalan buntu, semuanya jalan pasti ada alternatifnya. Mindset ini yang harus kita rubah semuanya gitu. Sehingga nanti rambutnya bapak-bapak tidak cepat putih Pak gitu. Belum gitu. Saya yang sudah. Nah, coba lihat coba kita survei membuktikan yang punya banyak keluh kesah itu rambutnya banyak putihnya, kelihatannya seperti itu. Saya pikir, ya nanti kan ini paling tidak kan Bapak dan Ibu nanti lihat lagi, banyak keluh kesah ini. Ya, berarti saya juga sedikit itu ya. Itu dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan silahkan. Lagi Pak, mungkin apa yang sudah kita terapkan di sekolah itu menurut kami sudah cukup evaluasi ya, mulai dari dulu awalnya kita muridnya 105, kemudian kita sudah pada berapa Pak? 104, karena Pak Heri orang lama, saya orang baru Pak di situ. Iya. Awalnya kami waktu saya datang di bukan kami, karena yang udah lama sudah pernah ada 105. Lalu kami juga melakukan evaluasi. Kira-kira kenapa kok seperti ini yang tadinya banyak tiba-tiba ambruk? Ternyata menurut informasi yang kita dapatkan karena pelayanan lah, karena apa Pak dulu Pak? Ya habitnya mungkin yang
Iya. Di dalam itu seperti apa gitu. Akhirnya kita mulai perbaiki dari mulai sistem pelayanan internal kita perbaiki, kita terapkan semua SOP. Kemudian juga promosi ke sosial media, kami gencar setiap hari harus ada untuk mengingatkan kembali mungkin orang tua yang sudah mulai melupakan kami gencarkan. Kemudian juga dari kuesioner ya, angket kita lakukan baik ke orang tua maupun ke siswa. Apa ini yang kurang dari kami? Ternyata semua jawabannya juga bagus. Nah, lalu kami berpikir ini apa lagi nih yang kurang? Kok dengan kakak Moba sebelah kita tiba-tiba signifikan melejit. Nah, kami ini masih terus merangkak Pak. Hingga saat ini sih baru 378 dari yang 105. Jadi kami sosial media kami sudah. Kan sudah bagus Bu, sudah 2 kali lipat lebih Bu. Iya sih Pak. Ya alhamdulillah kami tetap bersyukur. Kami bersyukur dari mulai 104 sampai sekarang 370. Nah, kalau boleh Bu, nanti kita targetkan saja misalnya dalam berapa tahun tadi pola-pola ya. Nanti kita targetkan per tahunnya naiknya berapa begitu, dan apa yang menjadi tagline kita. Anak SMP-nya SMP berapa Bu? Mohon maaf. SMP 9 bebas bully, atau masuk SMP 9 ceria atau apa begitu, atau SMP 9 smart school atau smart apa namanya begitu. Smart school itu apa komponennya? Patuh dengan orang tua, sholat dengan orang tua, dan sebagainya gitu. Saya terus terang juga melihat ada jamaah di sini tuh mau masuk SMP SMA itu takut terus saya juga mengkonseling, tenang aja sepanjang kamu patuh sama orang tua. Nah setelah itu enak Pak, sekarang Pak ternyata. Nah apa yang dikehendaki orang tua Bu, mungkin itu apa yang menjadi masalah menjadi anak tuh itu. Nah saya pasti kurang jagoan lah dalam hal ini, tapi apa yang ini kita bikinkan tagline-nya, mungkin bisa melihat seperti itu Bu. Tagline tapi di dalamnya juga deliver ya Bu ya, harus terjadi, jangan tagline tapi dibiarkan aja. Tolak angin benar-benar tolak angin Bu, jangan tolak air malah sakit nanti. Ya, ada lagi mungkin 2 pertanyaan. Dari Alkamu atau dari mana? Kalau sudah kita tutup ya, moga-moga minggu depan kita masih ada session, dan saya kalau boleh Ibu bisa presentasi apa yang sudah dikerjakan begitu Bu ya. Bapak juga sudah bisa presentasi 2 slide, ada tugasnya sih sebetulnya, dan saya sebetulnya bicara sama Pak Amril untuk ada WA group gitu, sehingga kalau bertanya-tanya silahkan, saya dengan senang hati ini. Karena saya sudah komitmen sama Pak Said, saya membakafkan waktu ilmu saya kalau berguna gitu, moga-moga berguna. Jadi intinya sebetulnya saya tutup adalah dunia berubah, dan marketing adalah membuat sesuatu yang bagus. Semua orang adalah marketer, ya kan? Guru marketing, ya, imam masjid juga marketing, ya, pembawa acara masjid juga marketing. Beliau di Bajai juga marketing, semuanya juga marketing, ya. Lihat kondektur bis juga marketing, sehingga juga hanya satu-satunya di dunia ada Transjakarta yang transportasi ada yang gerbong khusus wanita. Yang di lain-lainnya sepengetahuan saya tidak ada. Nah ini everybody marketing. Apa komponen marketing tadi adalah kita membuat brand yang kuat. Brand yang kuat tadi adalah produk yang berkualitas baik di luar maupun di dalam. Kita ambil contoh aja, kita belajar Indomaret itu gedungnya tidak bagus, ya kan? Tetapi inner beauty-nya ada. Nah, kalau kita bicara begitu. Kemudian hubungan dengan konsumen tadi dijaga terus, apakah dengan apa namanya sosial media ataukah dengan sesuatu, hati-hati dengan kebanjiran data, kebanjiran informasi. Bapak Ibu kalau di WhatsApp kan kekubur ya informasi ya. Itu kan jadi kebanjiran. Nanti kalau terlalu banyak sosial media, bayangkan kita ini tidak hanya dari satu sisi saja. Sosial media datang semua kan begitu ya. Mana ada yang share ini di asal nge-share dan sebagainya. Nah, ini harus pintar-pintar lagi bermain dengan sosial media atau digital marketing. Yang terakhir, tunjukkan bagaimana sales kita itu naik dan sebagainya. Nah, itu dia Bapak dan Ibu, dan tolong dilakukan, dibiasakan, sudah ada formatnya mengevaluasi produk kita. Nah, itu
tolong dipakai. Tadi kita sudah belajar meskipun cepat ya, tolong itu dikerjakan semuanya. Nanti kalau minggu depan mau dikerjakan, silahkan kita lakukan yang terbaik. Itu aja dari saya. Moga-moga bermanfaat ya, dan Muhammadiyah semakin semakin terkenal gitu ya. Moga-moga kita bisa. Saya cuman pesan, kemarin saya menghadiri namanya Amazing Muharram yang diselenggarakan oleh Ustadz Fatih Karim ya. Untuk bayar masuk itu harganya 3 juta. Apa? Tapi penuh. Dan yang itu kelas platinum, kelas goldnya 1 juta. Itu penuh. Dan yang mengisi hebat-hebat semua. Ada Putri Aryani, ada Salman, ada Paula siapa istrinya Pak Imbong itu ya, Paulan Panggotan, saya nggak kenal gitu, nggak tahu. Ada Hakim, ada Ustadz Hilman dari itu, banyak sekali. Dari jam 8 sampai jam 5 tidak ini ya. Itu juga ada Nurul Fikri yang kita punya bagus ya, ada Nurul Fikri. Rayonisasi membuat SMA saya dulu 10 besar, sekarang menjadi tidak ini kan. Salah satu juga karena rayonisasi ya, untuk itu ya. Nurul Fikri, nah ini dia mengambil potensi-potensi yang bagus Pak, gitu ya. Mungkin gitu. Demikian, moga-moga bermanfaat ya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Mohon bisa mengikuti YouTube saya, membantu saya, dan juga terutama YouTube Saleh Wibowo Manajemen ada di situ ya. Ya, terima kasih ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Mas Kuri. Beliau adalah inspirator saya, seorang driver bajai, tapi followersnya, subscribernya sudah ribuan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.